Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Yang terhormat Bapak Ayat selaku dosen pengampu mata kuliah pelaporan keuangan lanjutan dan akuntansi akuntabilitas. Dan yang saya hormati Bapak Ibu sekalian dari kelas Magister Akuntansi non reguler. Kami di sini dari tim 4 yang beranggota 4 orang. Yang pertama, saya sendiri Asmi Fitriani, dan ada rekan-rekan saya, Mas Dian Dwi Hapsoro, Mas Ujang Ardi Rahmadi, dan Mas Riza Aulia Rahman. Pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan terkait dengan PT Unilever. PT Unilever Indonesia Tbk merupakan perusahaan internasional terkemuka yang beroperasi di Indonesia yang didirikan pada tahun 1933. Perusahaan ini lahir dari hasil kerjasama antara produsen sabun terkenal asal Inggris Lever Brothers dan produsen margin terbesar di Belanda, Margin Uni PT Unilever Indonesia (TPK), kini menjadi salah satu perusahaan terkemuka di Indonesia dengan rangkaian produk yang luas dan beragam termasuk makanan dan minuman, produk perawatan, dan produk perawatan rumah. Seiring berjalannya waktu, PT Unilever Indonesia Tbk terus berinovasi untuk menciptakan produk yang berkualitas yang memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen. Hal ini dibuktikan dengan beberapa penghargaan yang telah diterima perusahaan seperti Top Brand Award, Corporate Image Award, dan Sustainable Business Award. Dan selanjutnya, untuk analisis arus kas laba dan modal yang digunakan oleh PT Unilever Indonesia Tbk akan dijelaskan oleh Mas Wijang Ardi Rahmadi. Terima Waktu kasih, dan Mbak. tempat saya persilakan. Terima kasih, Mbak Ami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan terkait analisis arus kas, laba, dan modal yang digunakan PT Unilever. Arus kas sendiri itu terdiri dari diklasifikasikan menjadi 3, yaitu arus kas dari aktivitas operasi, arus kas dari aktivitas investasi, dan arus kas dari aktivitas pendanaan. Lanjut, Mbak. Untuk di sini kami menganalisanya menggunakan 4 rasio, yaitu rasio arus kas operasi, rasio pengeluaran modal, rasio total hutang, dan rasio arus kas terhadap laba bersih. Dan untuk modalnya sendiri kita menggunakan return of asset, yaitu ROA, yaitu merupakan rasio yang mengukur kemampuan perusahaan dalam memperoleh keuntungan dengan aset yang dimilikinya. Lanjut langsung ke analisis. Untuk yang pertama yaitu rasio arus kas operasi atau RKO. Rasio arus kas operasi itu adalah rasio arus kas operasi dibagi dengan kewajiban lancar. Kami menganalisanya dari 5 tahun terakhir dari 2019 ke tahun 2023. Yang di sini terlihat bahwa RKO sendiri stabil, jadi RKO sendiri digunakan untuk mengukur kemampuan arus kas operasi dalam membayar kewajiban lancar perusahaan. Nilai RKO yang stabil menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Lanjut. Untuk yang kedua adalah rasio pengeluaran modal, yaitu RPM. RPM di sini adalah untuk mengukur seberapa besar perusahaan mengalokasikan arus kas operasionalnya untuk pengeluaran modal. Nilai RPM yang tinggi menunjukkan alokasi yang lebih besar untuk investasi dalam aset tetap. Di sini terlihat bahwa RPM rasio pengeluaran modal di sini cukup bagus. Lanjut. Untuk rasio total hutang, RTH sendiri adalah arus kas operasional dibagi dengan total hutang. Di sini terlihat bahwa rasio total hutang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam melunasi total hutangnya dengan arus kas operasional. Di sini terlihat bahwa nilai RTH-nya kurang dari 1, namun nilai RTH-nya yang stabil menunjukkan kemampuan yang konsisten
dari PT Unilever ini dalam melunasi hutang. Terus lanjut untuk yang terakhir ada rasio arus kas terhadap laba bersih. Rasio arus kas terhadap laba bersih sendiri menunjukkan sejauh mana penyesuaian dan asumsi akuntansi akrual mempengaruhi perhitungan laba bersih. Rasio ini dihitung dengan membandingkan arus kas operasi dengan laba bersih. Terus lanjut untuk yang terakhir di analisis modal di ROA-nya, ROA mengukur sejauh mana aset perusahaan digunakan secara efektif untuk menghasilkan laba. Semakin tinggi ROA, semakin efektif perusahaan dalam menghasilkan laba bersih dari aset yang dimilikinya. Di sini terlihat bahwa walaupun ROA-nya dari tahun ke tahun itu turun, namun dari standar ROA sendiri di PT Unilever ini sudah melebihi 1,5%. Lanjut, Mbak. Jadi untuk kesimpulannya dari analisis arus kas sendiri, yang pertama RKO tadi menunjukkan stabilitas dan kemampuan membayar kewajiban jangka pendek meskipun ada penurunan walaupun kecil. Untuk RPM sendiri menunjukkan investasi yang signifikan dalam aset tetap pada tahun 2020 dan 2021 dengan penurunan pada tahun 2023. RAKLB menunjukkan bahwa arus kas operasi semakin baik dalam menutupi laba bersih yang menurun. Untuk ROA sendiri menunjukkan penurunan efektivitas perusahaan dalam menggunakan aset untuk menghasilkan laba. Yang terakhir, RTH menunjukkan kemampuan yang konsisten dalam melunasi hutangnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Mas Dian. Baik, terima kasih Mas Wijang. Selanjutnya saya akan mencoba menjelaskan mengenai analisis modal yang diinvestasikan pada PT Unilever Indonesia Terbuka tahun 2023. Next. Jadi dalam menghitung ROIC atau Return on Invest Capital, investor membutuhkan nilai laba bersih perusahaan dan membandingkannya dengan modal perusahaan. Sebagaimana diketahui, modal perusahaan berasal dari dua sumber utama, yaitu utang dan ekuitas. Ukuran rasio ini berkaitan dengan modal yang diinvestasikan oleh perusahaan, karena ROIC berfokus pada pemanfaatan modal yang digunakan untuk menentukan produktivitas organisasi dalam alokasi modal yang dikelolanya untuk investasi produktif. Akibatnya, semakin tinggi pengembalian uang yang diinvestasikan, maka semakin berpengaruh organisasi dalam mengalokasikan modalnya. Next. Jadi mengapa ROIC itu penting? Karena perusahaan membutuhkan biaya untuk mengumpulkan modal. Perusahaan yang menghasilkan tingkat pengembalian yang lebih tinggi dari biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk mendapatkan modal yang dibutuhkan untuk investasi tersebut, menghasilkan kelebihan pengembalian. Perusahaan yang diharapkan terus menghasilkan kelebihan pengembalian positif pada investasi baru di masa depan akan melihat peningkatan nilai saat pertumbuhan meningkat. Sementara perusahaan yang menghasilkan pengembalian tidak sebanding dengan biaya modalnya akan menghancurkan nilai pertumbuhannya. Next. Nah, jadi untuk return on invest capital tahunan PT Unilever Indonesia Terbuka untuk tahun fiskal yang berakhir pada Desember 2023 dihitung sebagai berikut. Jadi rumusnya adalah NOPAT dibagi dengan average invest capital. NOPAT ini net operating profit after tax, di mana rumusnya itu operating income dikali dengan dalam kurung 1 minus tax rate-nya, kemudian dibagi dengan nilai invest capital di tahun sebelumnya, periode sebelumnya, yaitu Desember 2022, ditambah dengan invest capital di Desember 2023 dibagi 2 ya, karena rata-rata di situ. Kemudian diperoleh nilai sebesar 32,5%. Dan di sini kami juga informasikan di Juni 2024 perbandingan data ROIC dengan perusahaan sejenis sebenarnya PT Unilever ini masih lebih tinggi ya dibandingkan perusahaan lainnya. Next. Jadi dari nilai ROIC yang positif ini mengindikasikan bahwa PT Unilever Indonesia menghasilkan kelebihan pengembalian dari modal yang diinvestasikan dalam operasinya. Ini berarti perusahaan mampu menghasilkan aliran kas atau pendapatan operasional yang cukup besar untuk melampaui biaya modal yang
dikeluarkan untuk mendapatkan modal tersebut, misalnya biaya pinjaman atau biaya ekuitas. Secara lebih spesifik, arti dari nilai ROIC yang positif adalah yang pertama efisiensi penggunaan modal, kemudian 2 penciptaan nilai, dan 3 kompetitivitas finansial. ROIC yang positif juga dapat menjadi indikator bagi investor bahwa perusahaan memiliki potensi untuk pertumbuhan yang berkelanjutan karena mampu menghasilkan pengembalian yang melebihi biaya modalnya. Next. Selanjutnya, analisis modal kerja dan belanja modal pada PT Unilever Indonesia Terbuka tahun 2023. Jadi, sebelum kita membahas, kita refreshment dulu apa itu modal kerja. Jadi menurut Kasmir, dana sebagai modal kerja merupakan dana yang digunakan untuk membiayai kegiatan operasional perusahaan, terutama yang memiliki jangka waktu pendek. Jadi modal kerja ini dapat berupa kas ataupun debt setara dengan kas, persediaan, dan piutang jangka pendek. Dan modal kerja ini wajib memiliki jumlah yang cukup ya untuk membiayai daily operation perusahaan, sehingga perusahaan dan operasional ini berjalan dengan efektif dan efisien. Next. Jadi ada beberapa konsep modal kerja, ada konsep kuantitatif, yaitu modal kerja seluruh aktiva lancar ya, biasa disebut gross working capital. Dalam konsep ini, bagaimana perusahaan mencukupi kebutuhan dana untuk membiayai operasi perusahaan jangka pendek. Jumlah aktiva lancar belum menjamin margin of safety bagi perusahaan. Kelemahan pada konsep ini yaitu tidak mencerminkan tingkat likuiditas perusahaan serta tidak mementingkan kualitas apakah modal kerja dibiayai oleh utang jangka panjang atau jangka pendek atau pemilik modal. Kemudian kedua ada konsep kualitatif yang menitikberatkan pada kualitas modal kerja. Dan konsep ini disebut juga modal kerja bersih ya atau net working capital. Jadi dalam penerapan konsep ini perusahaan dapat melihat tingkat likuiditasnya. Kemudian terakhir ada konsep fungsional yang menekankan kepada fungsi dana yang dimiliki perusahaan dalam memperoleh laba. Dan manajemen modal kerja pada PT Unilever Indonesia ini dilakukan pada bagian akunting. Dan selanjutnya dalam rangka efektivitas pembahasan analisis modal kerja, nanti kita akan coba gunakan analisis konsep model kerja kualitatif, yaitu model kerja neto atau net working capital. Nah, di sini selanjutnya kita masuk ke laporan posisi keuangan atau neraca dari PT Unilever untuk menganalisis modal kerja perusahaan. Jadi, di sini komponen modal kerja neto sebagaimana konsep modal kerja kualitatif tadi yang setelah disebutkan sebelumnya adalah ada aktiva lancar dan hutang lancar ya. Nah, diketahui bahwa jumlah aktiva lancar pada tahun 2023 ini adalah sebesar 6.191.839 triliun, dan pada tahun sebelumnya yaitu tahun 2022 diketahui perolehan aktiva lancar sebesar 7.567.768. Ini dalam jutaan rupiah ya, berarti 7.567.768 juta. Secara sekilas kita bisa menilai ada penurunan dari total current asset pada tahun 2022 ke tahun 2023 sebesar 1.375.929 rupiah atau turun sebesar 22,2%. Hal tersebut dikarenakan adanya penurunan pengakuan piutang usaha pada tahun 2023 yang cukup signifikan dari 3,5 triliun menjadi 2,1 triliun. Next. Selanjutnya, adapun hutang lancar sebagaimana dalam laporan keuangan PT Unilever tahun 2023 diketahui bahwa pada tahun 2003 sebesar 11.223 miliar sekian, dan pada tahun sebelumnya yaitu tahun 2022 diketahui perolehan hutang lancar sebesar 12.142 miliar sekian. Jadi secara sekilas kita juga bisa menilai ada penurunan dari total current liabilities ya pada tahun 2022, tahun 2023 sebesar 1,2 triliun sekian atau turun sebesar 10,8%. Yang artinya justru baik ya dikarenakan adanya penurunan utang usaha yang signifikan dari 4,5 triliun menjadi 3,9 triliun di tahun 2023. Karena perusahaan tidak melakukan pinjaman bank ya di tahun 2023 ini. Next.
Nah, jadi berdasarkan dua komponen modal kerja, neto sebagaimana yang sudah kita bahas tadi, kita bisa lihat bahwa modal kerja PT Unilever di tahun 2023 dan 2022 ini bernilai negatif. Artinya aktiva lancar selalu berada di bawah hutang lancar. Diketahui juga adanya penurunan tingkat modal kerja dari tahun 2022 ke tahun 2023 sebesar 157,6 miliar. Dengan demikian, maka modal kerja tidak dapat digunakan untuk membiayai kegiatan operasional perusahaan sehari-hari tanpa mengganggu likuiditas perusahaan. Hal tersebut dikarenakan aktivitas usaha perusahaan tidak sebanding dengan aktivitas utang perusahaan. Modal kerja perusahaan harus selalu bernilai positif atau aktiva lancarnya berada di atas utang lancar sehingga likuiditas perusahaan tidak terganggu. Next. Selanjutnya, berkaitan dengan analisa belanja modal PT Unilever, kami mencoba memperoleh informasi dari sumber internet bahwa PT Unilever Indonesia menyiapkan belanja modal atau capital expenditure sekitar 965 miliar pada tahun 2024. Direktur Keuangan Unilever mengatakan bahwa belanja modal akan dialokasikan untuk peningkatan kapasitas produksi dan efisiensi, yang dimana di tahun 2024 ini akan ada di kisaran 2,4 sampai 2,5% dari total revenue per year untuk tahun 2023. Jadi ini akan berkaitan dengan kapasitas dan efisiensi perusahaan. Jadi berdasarkan penelusuran pada laporan laba rugi Unilever, untuk tahun buku 2023, Unilever Indonesia ini membukukan penjualan bersih sebesar 38,6 triliun. Sehingga dengan kebijakan capex sebesar 2,4 sampai 2,5% tadi, maka belanja modal tahun ini berkisar di antara 926 miliar sampai dengan 965 miliar. Next. Nah, selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Ami ya. Baik, terima kasih Mas Dian atas waktunya dan kesempatannya. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan terkait dengan pasar keuangan. Pasar keuangan terdiri dari pasar modal yang menyediakan mekanisme pembiayaan ekuitas dan pasar kredit yang menyediakan mekanisme pembiayaan melalui utang atau kewajiban. Berdasarkan laporan keuangan PT Unilever Indonesia untuk tahun 2023, berikut adalah ikhtisar kinerja pasar keuangan tersebut. Laporan posisi keuangan per 31/2023 dan 2022 dalam jutaan rupiah. Untuk yang pertama, berdasarkan laporan keuangan PT Unilever periode 2023 dapat diketahui total kas dan setara kas periode 2022 sebesar 502,882 dan periode 2023 sebesar 7.020.596 triliun. Dapat disimpulkan bahwa adanya kenaikan di periode 2023. Dan untuk selanjutnya, ada piutang usaha dapat dibedakan menjadi dua, yaitu piutang usaha pihak ketiga dan piutang usaha pihak berelasi. Pada laporan keuangan periode 2023 PT Unilever, untuk piutang usaha pihak ketiga sendiri sebesar 2.104.123 triliun dalam periode 2023 dan 3.507.072 pada tahun 2022. Sedangkan untuk pihak berelasi itu sekitar 238.283 pada tahun 2023 dan di tahun 2022 itu sebesar 417.427. Untuk selanjutnya, persediaan pada laporan keuangan PT Unilever. Persediaan diukur pada nilai yang terendah antara biaya perolehan dan nilai realisasi neto. Metode yang digunakan untuk menentukan biaya adalah metode rata-rata bergerak. Biaya perolehan barang jadi dan barang dalam proses terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, serta alokasi biaya overhead yang terkait dengan produksi. Persediaan dapat diketahui total persediaan periode 2023 senilai 2.422.000
2.044 di periode 2022 sebesar 2.625.116 dalam jutaan rupiah bahwa dapat disimpulkan adanya penurunan di periode 2023 sekitar 7,74%. Dan selanjutnya ada total aset pada laporan keuangan PT Unilever 2023 periode 2023 untuk total aset sebesar 16.604.86 dan periode 22 sebesar 18.318.114. Pada periode 2023, total aset mengalami penurunan sekitar 9,03%. Dan selanjutnya, untuk laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lainnya, pada periode 2023 mengalami penurunan penjualan bersih sekitar 6,32%. Untuk total penjualan bersih di tahun 2023 itu senilai 38.611.401 dan di tahun 2022 sebesar 41.218.881. Dan untuk ekspor ada beberapa contoh besar yang tercantum di laporan keuangan PT Unilever, yaitu Unilever Asia Private Limited senilai 380 juta rupiah di tahun 2023 dan di tahun 2022 senilai 599.934 juta rupiah. Dan Unilever Malaysia Holdings SDNBH senilai 166 juta rupiah di tahun 2023 dan di tahun 2022 nilai 339.771 juta rupiah. Selanjutnya untuk Unilever Trading 2 Limited senilai 139.246 di tahun 2023 dan di tahun 2022 senilai 64.397. Lalu selanjutnya ada net present value. Salah satu keputusan yang paling penting dan sering diambil oleh para manajer adalah pengukuran keuangan. Nilai yang sekarang bersih atau NPV yang didefinisikan sebagai jumlah nilai sekarang dari pendapatan bersih tahunannya diperoleh oleh periode eksploitasi. Sebagian besar perusahaan bertujuan untuk menghasilkan keuntungan, profitabilitas yang sering diukur sebagai nilai diskonto dan arus kas. Analisis net present value merupakan hal yang berharga dalam perhitungan time value of money dan bisa digunakan untuk membandingkan tingkat retur dari berbagai aset yang berbeda. NPV ini digunakan dalam penyusunan rencana investasi. Hasil hitungannya digunakan untuk menganalisis profitabilitas suatu investasi. Adapun tingkat diskonto merupakan aspek penting dalam rumus NPV. Sederhananya, tingkat diskonto menjadi nilai retur minimal yang perlu dihasilkan oleh suatu investasi agar dianggap menguntungkan. Dan untuk cara menghitung NPV-nya ada NPV sama dengan sigma CF bagi 1 plus R kali N dan dikurangi investasi awal. Untuk keterangannya, CF itu adalah arus kas bersih, R itu adalah tingkat diskonto, dan N adalah periode waktu. Yang selanjutnya adalah internal rate of return. Secara singkat, internal rate of return adalah indikator untuk mengetahui tingkat efisiensi dari sebuah investasi. Internal rate of return biasa disingkat dengan IRR adalah sebuah metode untuk menghitung tingkat bunga suatu investasi dan menyamakan dengan nilainya saat ini berdasarkan perhitungan kas bersih di periode mendatang. Sederhananya, ketika hasil perhitungan IRR menunjukkan angka yang lebih besar daripada modalnya, maka sebaiknya segera melakukan investasi.
Tetapi sebaliknya, jika hasil perhitungan IRR kurang dari biaya modal, maka lebih baik menghindari investasi tersebut agar tidak mengalami kerugian. Dan untuk fungsi utama IRR adalah untuk mengukur apakah suatu aset mengalami peningkatan atau tidak. Selain itu, fungsi IRR adalah untuk perhitungan IRR tersebut berfungsi sebagai sumber acuan ketika seseorang akan menyimpan uang atau membuka deposit di bank. Yang kedua, perhitungan IRR akan membantu untuk memberikan perbandingan pada tingkat laju pengembalian dalam menentukan bentuk investasi yang diberikan lebih menguntungkan. Dan yang ketiga, perhitungan IRR berfungsi untuk menilai laju pengembalian setelah dikenakan pajak, sehingga investor mengetahui mana investasi yang returnnya lebih tinggi. Dan yang keempat, perhitungan IRR berfungsi untuk mengetahui laju pengembalian investasi sehingga seluruh kegiatan operasional perusahaan bisa dievaluasi secara akurat. Untuk menghitung IRR itu sendiri, menggunakan rumus IRR sama dengan I1 plus NPV1, NPV1 kurangi NPV2, I2 kurangi I1. Yang dimana IRR itu adalah internal rate of return, I1 itu tingkat diskonto yang menghasilkan NPV positif, I2 adalah tingkat diskonto dengan NPV negatif, dan NPV1 adalah net present value positif dan NPV2 adalah net present value negatif. Dan selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya, yaitu Mas Riza. Ya, terima kasih Mbak Ani. Selanjutnya saya akan memaparkan tentang pendanaan. Sebelum masuk ke pendanaan, yaitu kita harus tahu dulu apa sih definisi umum pendanaan. Pendanaan adalah proses pengumpulan dana yang diperlukan untuk mendukung berbagai kegiatan operasional, investasi, dan proyek-proyek strategis dalam suatu organisasi atau perusahaan. Dalam konteks perusahaan, pendanaan mencakup semua cara di mana perusahaan mendapatkan uang yang liquid untuk mendanai aktivitas bisnisnya, mulai dari sumber internal seperti laba ditahan hingga sumber eksternal seperti pinjaman dan penerbitan saham. Next. Lalu kita masuk ke jenis-jenis pendanaan. Nah, jenis-jenis pendanaan itu ada dua, yaitu jenis-jenis pendanaan internal dan pendanaan eksternal. Nah, pendanaan internal sendiri yaitu termasuk laba ditahan, penyusutan, dan penjualan aset. Laba ditahan adalah bagian dari keuntungan perusahaan yang tidak dibagikan sebagai dividen kepada pemegang saham, tetapi diinvestasikan kembali ke dalam bisnis. Lalu, untuk pendanaan eksternal, itu melibatkan sumber dana yang berasal dari luar perusahaan. Ini bisa dalam bentuk utang, ekuitas, atau melibatkan pinjaman yang harus dibayar kembali dengan bunga. Sedangkan ekuitas melibatkan penerbitan saham yang memberikan hak kepemilikan kepada investor. Next. Nah, tujuan dari pendanaan itu sendiri yaitu untuk memastikan perusahaan memiliki sumber daya yang diperlukan untuk mencapai tujuannya. Ini termasuk mendukung operasi harian, membiayai proyek-proyek investasi, dan memperluas bisnis untuk meningkatkan nilai perusahaan. Next. Nah, ini cara mendapatkan pendanaan ada beberapa cara, yaitu menggunakan laba ditahan, yaitu salah satu cara yang paling sederhana bagi perusahaan untuk mendapatkan pendanaan dengan menggunakan laba yang dihasilkan dari operasi bisnis. Laba ditahan adalah keuntungan yang tidak dibagikan sebagai dividen, tapi diinvestasikan kembali dalam bentuk ke dalam perusahaan. Lalu ada penerbitan saham baru. Perusahaan dapat mengumpulkan dana dengan menerbitkan saham baru kepada investor. Hal ini memungkinkan perusahaan mendapatkan modal tanpa harus membayar bunga, meskipun ini dapat mengurangi kepemilikan saham yang ada. Lalu ada pinjaman dari bank, yaitu pinjaman dari bank sebagai salah satu sumber pendanaan eksternal yang umumnya perusahaan dapat meminjam sejumlah uang dari bank dengan syarat pengembalian dalam jangka waktu tertentu dengan suku bunga yang telah disepakati sebelumnya. Lalu ada penerbitan obligasi, yaitu yang memungkinkan perusahaan untuk meminjam uang dari investor dengan menjual surat utang yang menjanjikan pembayaran bunga periodik dan pengembalian pokok pada akhir masa pinjaman. Selanjutnya ada modal ventura di mana contohnya perusahaan startup atau perusahaan dengan potensi pertumbuhan yang tinggi
seringkali mencari pendanaan dari modal ventura, di mana investor modal ventura menyediakan dana sebagai imbalan atas ekuitas di perusahaan tersebut. Lalu ada private equity, yaitu pengumpulan dana dari investor yang membeli saham perusahaan di swasta. Pendanaan ini sering digunakan untuk restrukturisasi, akuisisi, atau ekspansi bisnis. Dan yang terakhir yaitu crowdfunding, yaitu di mana crowdfunding memungkinkan perusahaan untuk mengumpulkan dana dari sejumlah besar orang melalui platform online. Ini sering digunakan oleh startup dan usaha kecil untuk mendapatkan modal awal. Next. Nah, ini lalu kita masuk ke pendanaan PT Unilever Tbk. Nah, di sini dalam tabel ini terkait dengan aktivitas pendanaan PT Unilever Tbk pada tahun 2003, arus kas yang digunakan yaitu sebesar hampir 5,8 triliun yang digunakan untuk pembayaran dividen sebesar 5,1 triliun, pembayaran liabilitas sewa sebesar 64 miliar, dan pembayaran pinjaman bank sebesar 600 miliar. Pada tahun 2003, PT Unilever Tbk juga tidak melakukan penawaran umum saham atas PT tersebut. Artinya tidak ada penambahan saham selama tahun 2023. Next. Nah, ini rincian pendanaannya, yaitu yang pertama dividen. Nah, dividen ini terdiri 5,1 triliun tadi terdiri dari dividen interim tahun 2003 sebesar 2,4 triliun, dividen final pada tahun 2022 sebesar 2,7 triliun. Next. Lalu selanjutnya ini ada pinjaman bank sebagai bagian dari pendanaan tadi, di mana PT Unilever Tbk melakukan pembayaran pinjaman bank sebesar 600 miliar kepada PT Bank HSBC Indonesia sebesar 600 miliar dengan tingkat bunga 4,9%. Next. Lalu yang terakhir yaitu sebagai rincian dari pendanaan, yaitu pembayaran sewa untuk gedung dan bangunan, sewa kantor dan kendaraan sebesar 63 miliar 530 juta. Next. Nah, dalam aktivitas arus kas investasi, melanjutkan pembahasan dari yang Mbak Ami tadi, pada tahun 2023, PT Unilever Indonesia menerima anugerah investasi pionir dari Kementerian Investasi Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM atas kontribusinya sebagai salah satu pionir perusahaan multinasional yang telah menanamkan investasi secara berkelanjutan di tingkat nasional. Unilever Indonesia mendapatkan penghargaan di kategori penanaman modal asing pionir terbaik kategori sektor sekunder, di mana industri pengolahan yang mengolah bahan baku menjadi bahan jadi atau setengah jadi. Pada tahun 2023, arus kas atas aktivitas investasi digunakan untuk aktivitas investasi sebesar 829 miliar, sebagian besar sehubungan dengan perolehan aset tetap. Rasio yang digunakan untuk aktivitas investasi mengalami peningkatan sebanyak 57,7% atau 303 miliar dibandingkan tahun sebelumnya. Aspek investasi terus-menerus dilakukan dalam operasi pemasaran, yaitu dalam hal investasi dalam meningkatkan kemampuan karyawan, investasi dalam meningkatkan visi bisnis, investasi dalam pembangunan bidang infrastruktur, dan investasi dalam kemampuan logistik, serta investasi dalam bidang digitalisasi. Next. Baik, selanjutnya akan saya lanjutkan terkait dengan investasi lainnya. Ira Noviarti selaku Presiden Direktur PT Unilever Indonesia Tbk menyampaikan beroperasi di tanah air selama hampir 90 tahun, Unilever Indonesia berkomitmen untuk terus meraih pertumbuhan yang konsisten, menguntungkan, kompetitif, dan bertanggung jawab. Untuk itu, serangkaian investasi baik dalam hal permodalan, riset dan pengembangan, penambahan aset, iklan, dan pemasaran, pengembangan sumber daya manusia, serta juga pemberdayaan masyarakat kami akan dilakukan oleh PT Unilever Indonesia, baik secara jangka pendek maupun jangka panjang. Untuk saat ini, perseroan terus memperkuat fundamental bisnis dengan menjalankan 5 prioritas strategis,
Yang pertama, memperkuat dan unlock potensi penuh dari brand-brand utama. Yang kedua, memperluas dan memperkaya portofolio ke premium dan value segment. Yang ketiga, memperkuat kepemimpinan di channel utama, GT and modern trade, dan channel masa depan e-commerce. Dan yang keempat, penerapan everything di semua lini bisnis. Dan yang kelima, tetap menjadi terdepan dalam pembangunan bisnis yang berkelanjutan. Kelima, prioritas strategi yang perseroan miliki sejalan dengan semangat Kementerian Investasi atau BKPM untuk mendorong iklim investasi masa depan yang disokong 3 pilar, yaitu investasi berkelanjutan, investasi yang ramah dengan UMKM, dan investasi berkeadilan. Baik, untuk kesimpulannya, yang pertama dari analisa arus kas secara keseluruhan PT Unilever Indonesia Tbk menunjukkan kondisi keuangan yang stabil dengan kemampuan membayar kewajiban dan melunasi hutang. Namun, terdapat penurunan profitabilitas yang perlu diperhatikan lebih lanjut. Dan untuk nilai ROAC-nya di tahun 2023 yang positif sebesar 32,5% mengidentifikasikan PT Unilever menghasilkan kelebihan pengembalian dari modal yang diinvestasikan dalam operasinya. Dan nilai modal kerja PT Unilever tahun 2023 minus sebesar 5.032.115 triliun dalam jutaan, yang artinya perusahaan memiliki hutang lancar yang lebih besar daripada aktiva lancar sehingga likuiditas perusahaan terganggu. Selanjutnya, PT Unilever Tbk pada tahun 2023 tidak melakukan penambahan pendanaan. Di tahun tersebut, PT Unilever Indonesia Tbk membagikan dividen, melakukan pembayaran pinjaman bank, dan sewa yang berdampak pada arus kas investasi. Dan yang kelima, nilai NPV pada PT Unilever Indonesia Tbk dapat diketahui sebesar 953.365, dan untuk nilai IRR-nya tidak dapat dihitung berdasarkan laporan keuangan karena secara global tidak lengkap. Dan untuk investasi lainnya, Unilever Indonesia mendapatkan penghargaan dikategorikan penanaman modal asing pionir terbaik kategori sektor sekunder, industri pengolahan yang mengolah bahan baku menjadi bahan jadi atau setengah jadi. Penghargaan ini menjadi semangat bagi Unilever Indonesia untuk senantiasa berkomitmen mendukung agar dapat terus bangkit dengan tangguh melalui investasi yang mampu menciptakan lapangan kerja yang luas, meningkatkan produktivitas dan pemerataan ekonomi nasional. Ya, baik. Yang presentasi dari kelompok kami, apabila ada kesalahan atau kekurangan, kami mohon maaf. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.